Iring-iringan jenazah almarhum ex-gubernur Papua Lukas NMB dari Sentani menuju Koya Tengah, Kabupaten Jayapura seketika berubah anarkis hingga terjadi kerusuhan Kamis 29 Desember 2023. Gedung pertokoan hingga rumah warga rusak setelah dibakar sekelompok massa. Korban luka pun berjatuhan penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun, satu di antaranya. Mengalami luka di bagian kepala dan terpaksa dirujuk ke Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan dampak kerusuhan tersebut. Korban luka sebanyak 14 orang PJ Gubernur, 8 aparat keamanan, dan 5 warga sipil. Selain itu ada 1 mobil yang dibakar, 5 kendaraan rusak berat, 3 bangunan, dan sekitar 25 perumahan mengalami kerusakan serta pembakaran, ungkapnya. Hingga saat ini, kata Kapolda, total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Panglima Kodam 17 Percendrawasih Maijen Ishak Pengemanan menduga iring-iringan jenazah ex-gubernur Papua disusupi oleh organisasi terlarang, yakni Komite Nasional Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua. Kemudian mereka memprovokasi massa yang berujung pelemparan hingga kerusuhan di sejumlah titik kota Jayapura 28 Desember 2023. Rombongan disusupi oleh orang-orang yang menginginkan Papua ini kacau. Yang di depan itu adalah keluarga dan masyarakat yang memang ingin mengantar dan menghormati beliau sebagai pemimpin Papua yang layak diberikan penghormatan, ujarnya di Jayapura, Jumat 29/12/2023. Tapi di belakang itu ada penyusup. Mereka dari KNPB, dari ULMWP yang melakukan pembakaran beberapa bangunan, mobil dan juga memicu situasi dengan melakukan pemukulan Bapak PJ Gubernur Papua, juga terhadap beberapa anggota TNI Polri, sambung Ishak.